Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini karena kita masih diperkenankan untuk dapat bersekutu dalam ibadah Minggu 25 April 2021 dengan tema kebenaran yang dikehendaki, kamanaparan tunaanga puang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jemaat, disilakan berdiri. Kita mengangkat pujian Allah Bapa Tuhan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Saudara, mari kita merendahkan diri depan Tuhan, kita mengaku dosa kita. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup
yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian. Karena itu dengarkanlah berita anugerah. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dari gungkungan kakelah, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengejar kekayaan-Mu. Ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Pembacaan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku.
di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bersama-sama, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada saat ini. Ku siapkan hatiku, Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, menyambut firman-Mu. Saudara, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau, mensyukuri kasih dan rahmat-Mu yang sudah menuntun kami sepanjang minggu dalam kehidupan kami. Saat ini kesempatan bagi kami untuk menyembah, meninggikan, memuliakan Tuhan. Kami boleh bersyukur untuk semuanya Tuhan. Di tengah sukacita kami menyembah Tuhan, ada kesempatan buat kami membaca, merenungkan firman. Roh Kudus tolong kami, terangi hati dan pikiran kami, agar kebenaran Tuhan yang boleh kami baca, renungkan, menjadi bagian kami dalam kehidupan ini. Urapi hamba, urapi umat-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca Alkitab dari 3 bagian. Pembacaan pertama, Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Pembacaan yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Dan pembacaan yang ketiga, Yohanes 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Pembacaan yang pertama, Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dengan judul Petrus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam.
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini: dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan kepada kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat serta anak-anak sekalian, kita akan membaca pembacaan yang kedua, 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dengan perikop keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbagai orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakan dalam kehidupan ini hari lepas hari. Kure semangat, Puang. Shalom saudaraku, ada sukacita? Amin. Saudara, pagi ini bacaan utama kita terambil dari 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24 dengan tema kebenaran yang dikehendaki. Kebenaran yang dikehendaki. Saudara, kata kebenaran dalam bahasa Ibrani emet dan dalam bahasa Yunani aletheia, kedua kata ini berarti kesetiaan dan kesesuaian terhadap fakta. Kata emet dan aletheia menyatakan apa yang sesuai dengan kenyataan. Bisa juga memiliki konotasi hal yang autentik, bisa diandalkan, atau semata-mata benar. Kebenaran tentang Allah adalah Allah itu benar kepada firman-Nya dan di dalam tindakannya dan sikapnya. Allah adalah yang benar dan setia. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya saudara, ketika Yesus berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dia bukan saja sebagai sang kebenaran itu sendiri, tetapi dia juga membenarkan, membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar, membuat orang yang tidak benar menjadi benar. Sebab kebenaran yang benar atau sejati adalah pada diri Yesus sendiri. Amin. Bandingkan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan
oleh Allah. Luar biasa, saudaraku. Karena itulah Rasul Yohanes mengingatkan kepada jemaat Tuhan agar memahami status atau jati diri mereka sebagai orang yang berasal dari kebenaran. Lihat ayat 19 dari bacaan utama kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Hal itu disampaikan oleh Yohanes kepada jemaat Tuhan ketika itu yang sedang mengalami tantangan pengajaran palsu dari para gnostik. Jadi, bagi orang Kristen atau pengikut Kristus, kebenaran bukanlah suatu pilihan. Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan orang yang percaya kepada Kristus berasal dari kebenaran. Amin. Dan kata kebenaran atau aletheia berarti apa yang sesuai dengan kenyataan, dan dalam konteks ini merujuk pada kesesuaian antara perkataan dengan tindakan. Karena itu sudah kasih dalam Tuhan Yesus sebagai orang yang berasal dari kebenaran atau selaku anak-anak Tuhan, hidup jemaat Tuhan atau kita tidak dapat dipisahkan dari tindakan atau perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adalah tidak mungkin atau mustahil jika jemaat Tuhan disebut berasal dari kebenaran, namun perbuatannya bertolak belakang dari kebenaran itu sendiri. Setuju? Amin. Nah, karena itu sudah kasih yang sekadar teori belum menjadi kasih yang sebenarnya. Karena teladan yang Yesus tinggalkan bukanlah mengasihi secara teori saja, melainkan berkorban secara konkret demi menyelamatkan manusia. Bisa kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, catat itu, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya? Sebagai wujud cinta kasih, Dia rela mengorbankan anak tunggalnya, Yesus. Nah, itu merupakan tindakan nyata atau tindakan konkret kasih Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu kita akan melihat 3 hal, beberapa hal yang merupakan bagaimana hidup dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Ya, hidup dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama, penting memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat dalam ayat 19a. Ya, ayat 19a. Dia katakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 10, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ada peribahasa yang kita sering dengar atau ucapkan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya karakter seorang anak tidak akan jauh dari karakter orang tuanya, ayah atau ibunya. Artinya, ketika seorang menyadari diri sebagai orang yang berasal dari Allah, sebagai anak-anak Allah, maka ia tidak akan gegabah berbuat hal-hal yang tidak membuahkan kebaikan. Amin. Karena tadi Bapak katakan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Ya. Ingat, sikap menentukan tindakan. Sikap menentukan tindakan. Kata sikap di sini keyakinan yang dimiliki seseorang menentukan tindakannya. Seorang penduduk pinggiran kota karena tidak bisa menemukan gergajinya yang terbaik suatu waktu, kemudian dia mencurigai anak laki-laki tetangganya. Anak itu selalu mengutak-utik sesuatu dengan alat-alatnya. Dan dia mulai mencurigai, dia mengambilnya. Karena itu semua hal yang dilakukan oleh anak remaja ini selalu dicurigai oleh orang tua tersebut. Ya. Cara dia berjalan, nada suaranya, bahkan gerak-geriknya. Tapi saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, setelah orang tua tersebut menemukan gergajinya di belakang bangku kerjanya sendiri, yaitu tempat ia menjatuhkannya dengan tidak sengaja, atau secara tidak sengaja, ia pun tidak lagi melihat apapun yang mencurigakan pada diri anak tetangganya tersebut. Artinya sikap menentukan tindakan. Kehidupan adalah 10% apa yang terjadi terhadap diri Anda. Dan 90% bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Yang kedua, bagaimana mewujud menyatakan kebenaran yang dikehendaki. Tidak bergantung pada hati nurani. Ayat 19b dan 20. Demikianlah pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Luar biasa. Jadi janganlah kita tergoyahkan oleh segala macam intimidasi dari luar yang coba untuk memperdaya, mempengaruhi kehidupan kita. Mempengaruhi nurani kita. Karena kita berasal dari Allah dan Allah memiliki kuasa yang luar biasa akan menuntun langkah kehidupan kita. Saudara pengekasih, nurani kita bukanlah pemegang kuasa atau kuasa mutlak. Karena dia atau nurani kita ditentukan oleh latar belakang tradisi, budaya, opini masyarakat, agama, dan pengajaran lainnya. Artinya hati nurani saudara dan saya, manusia, tidaklah cukup untuk menjadi patokan dalam kita mengambil sikap atau keputusan. Ia harus disucikan oleh darah Yesus, diterangi oleh firman Tuhan, dan dibimbing oleh Roh Kudus. Tanpa itu, nurani kita tidak bisa menjadi patokan bagi kita dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang ketiga, bagaimana kebenaran mewujudkan kebenaran yang dikehendaki. Mengakui Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 23 bagian A dalam bacaan utama kita. Dan inilah perintahnya itu. Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Saudara kasih, kalau kita ingat dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua
ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11 katakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku, jadi sebagai pengikut Tuhan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mutlak bagi kita. Karena dialah satu-satunya Tuhan. Dialah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan ini. Ya. Hanya dialah satunya menjadi sesembahan dan penyelamat kita. Tidak ada yang lain. Yang terakhir, bagaimana mewujudkan kebenaran yang dikehendaki? Tindakan harus selaras dengan kehendak Allah dalam iman dan kasih. Ayat 23, bagian B dari bacaan utama kita. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, ketika itu Rasul Yohanes mengajarkan kepada umat agar supaya mereka tidak terpedaya dengan semua pengajaran-pengajaran palsu sekitar mereka yang menyatakan bahwa mereka tidak mampu mewujudkan kasih untuk saling mengasihi. Nah, karena itu Rasul Yohanes menguatkan umat Tuhan atau orang percaya ketika itu untuk menselaraskan tindakan kasih dengan kehendak Allah dalam iman dan perbuatan. Artinya, kasih harus muncul dari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu bersumber kepada kasih Allah di mana Allah dalam Yesus Kristus yang adalah kasih agape, mengasihi dan kasih agape. Lihat Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Luar biasa, saudara kasih. Itulah kasih agape yang Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Banyak orang mengetahui kasih dan menerapkannya, namun tidak sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki Allah. Karena apa? Seringkali Allah mengasihi dengan pamrih. Ada juga mengasihi karena demi popularitas. Bahkan ada yang mengasihi sebatas kasihan, tidak tega melihat. Padahal kasih yang sejati seharusnya muncul dari pengenalan akan Allah yang adalah kebenaran itu sendiri, adalah kasih itu sendiri, dengan menyerahkan Kristus sebagai kurban untuk menebus saudara dan saya. Bandingkan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 bagian B, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Artinya, sasaran utama dari kehidupan orang percaya dalam mewujudkan kasihnya ialah menyenangkan hati Tuhan dan menjunjung tinggi kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, kiat mewujudkan kebenaran yang dikehendaki Tuhan adalah yang pertama, memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Ayat 19 bagian A. Tidak bergantung pada hati nurani. Ayat 19b dan 20. Mengakui Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 23a. Mengasihi selaras dengan iman dan kasih Tuhan. Ayat 23b. Dan akibat kita mewujudkan kebenaran yang dikehendaki Tuhan, ada 4 hal. Suara hati kita tidak menuduh lagi. Ayat 20.
kita punya keberanian percaya dan mendekati Tuhan. Ayat 21. Kita memperoleh apa saja yang kita minta karena kita mentaatinya. Ayat 22. Dan kita diam dalam Allah dan Allah diam dalam kita. Ayat 24. Luar biasa kan, saudaraku? Kiranya kebenaran ini boleh meneguhkan, menguatkan saudara dan saya untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Tuhan berkati saudara. Amin. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk saat teduh. Hamba sudah berhenti dalam menguraikan firman-Mu. Roh Kudus terjemahkan lebih jauh agar masing-masing kami terberkati oleh kebenaran Tuhan. Berjalan dalam kebenaran yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, mari bersama dengan orang percaya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan dengan mentransfer ke rekening jemaat atau melalui QR Code yang telah tertera di layar. Sebagai nats pembimbing dari Mazmur 119 ayat 108.
Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Kita menyanyikan pujian bawa persembahan. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahan sukacitamu, bawa persembahan, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertanding, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahan tanda sukacitamu, bawa persembahan, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan Bapa, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahan tanda sukacitamu, bawa persembahan, ucaplah syukur. Saudara, mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri kekudusan-Mu pagi ini, mengangkat syukur hormat kami. Kasih kebaikan Tuhan, kami dilayakan untuk menaikkan syafaat kami, mensyukuri beberapa saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan. Bapak Habel Supardani 25 April, Alfredo Pakiding Baka 28 April, Teddy Triadi Mangiwa 29 April, Perli Clari Kristabella Lambe 30 April. Dan mungkin ada beberapa saudara yang tidak tercantum namanya yang juga berulang tahun sepekan. Mensyukuri Tuhan betapa baiknya Engkau sudah menuntun sepanjang tahun dalam kehidupan mereka masing-masing dalam semua perjuangan hidup. Dan terima kasih untuk pengalaman bersama dengan Tuhan. Harapan kami langkah ke depan lagi, keyakinan iman yang sama bahwa Tuhan akan menuntun mereka, memberkati dalam perjuangan hidup mereka, dalam keluarga, dalam tugas pekerjaan, dalam studi, apapun yang mereka lakukan ke depan. Pimpin dan tuntun mereka, umat-Mu Tuhan, supaya mereka tetap boleh melihat lagi betapa baiknya Tuhan dan dalamnya Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Kami juga mensyukuri beberapa anak kami juga boleh berhasil dalam
masa tes dan siap dalam pendidikan mereka. Untuk anak kasih kami Aldo yang sedang dalam pendidikan imigrasi Jakarta, Depok. Untuk Julius Sapang yang dalam pendidikan Tamtama di Pangalengan. Berkati mereka dalam perjuangan masa pendidikan ini. Berkat Allah boleh menjadi bagian mereka. Dan dalam tuntunan Tuhan mereka bisa melewati semua gemblengan di situ dan boleh berhasil dengan baik. Dan siap menunaikan tugas tanggung jawab mereka lebih lanjut ke depan. Biarlah anak-anak pun merasakan bimbingan tuntunan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujian dan siap memasuki masa tes di perguruan tinggi. Tuhan tolong anak-anak dan mempersiapkan diri menghadapi tes-tes di depan. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran sehingga dalam memasuki tes perguruan tinggi oleh pertolongan Tuhan, anak-anak kami boleh berhasil dengan baik sesuai dengan tuntunan Tuhan sendiri dan cita-cita mereka. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan anak-anak kami. Biarlah berkat Allah boleh menjadi bagian mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Dr. Samuel Sampai Bulu, Bapak Ferdi Toding Bunga, Ibu Dartika Misi, Ibu Ani Doludea, dan juga mungkin ada beberapa saudara kami yang tidak tercantum namanya. Kami berdoa supaya dalam proses pemulihan berkat Allah boleh menjadi bagian Bapak Ibu Saudaraku Tuhan, sehingga waktunya kembali pemulihan yang sempurna mereka rasakan, nikmati, dan mereka boleh bersuka cita bersama-sama dengan keluarga, dengan kami lagi boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu dalam perjuangan hidup mereka masing-masing. Terbatas kami memahami dalam perjuangan mereka, tapi kami imani, kami percaya bahwa Tuhan tuntun mereka dalam pekerjaan, dalam studi, dalam apapun usaha mereka diberkati Tuhan. Baik dalam rumah, di luar rumah, perlindungan dan kasih sayang Tuhan mereka rasakan dan aman, sehingga tetap boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan dari kehidupan mereka juga terus nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Berdoa untuk Pak Muhammad Willy yang sedang di Papua sekarang dengan Elia. Diberkati Tuhan mereka dalam semua urusan di sana, sehingga pada waktunya lagi Tuhan tuntun boleh pulang lagi ke Bandung dalam berkat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan. Semua anak-anak kami yang jauh lagi di luar kota Tuhan, diberkati Tuhan dalam perjuangan, dalam pekerjaan, dalam masa liburan apapun yang sedang mereka tempuh sekarang, ataupun mereka kuliah lewat internet di luar, di kampung halaman mereka masing-masing. Diberkati Tuhan dalam perjuangan mereka, walaupun studi lewat online, tapi berkat Allah tetap boleh menjadi bagian mereka. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan anak-anak kami. Bersyukur juga sudah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami di gereja-Mu, Gereja Toraja Jemaat Bandung. Berkati berkat yang masih ada pada kami Tuhan. Mampukan kami mengelolanya dengan baik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Teringat kami untuk pemerintah bangsa negara kami. Kami berdoa berikan hikmat terus dalam memimpin bangsa kami, baik presiden, wakil presiden, para menteri, petinggi negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka lebih memimpin negeri dengan baik dalam berkat Tuhan. Terhindar dari semua hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sehingga ketentraman, kedamaian tetap boleh terbangun, tercipta di tengah-tengah negara dan bangsa kami. Berkati juga untuk para medis, dokter dan perawat yang sedang menangani para pasien di rumah sakit, terutama pasien COVID. Kami berdoa supaya terus jagai mereka, berikan kekuatan ekstra, sehingga mampu mengatasi, menangani, menolong para pasien-pasien yang ada, terutama pasien COVID, dan boleh terbebas dari COVID ini, sehingga rakyat Indonesia boleh sungguh-sungguh luasa, bebas lagi beribadah, berkarya, karena pandemi COVID boleh terselesaikan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan sendiri. Kabar untuk aparat keamanan kami dalam mengayomi bangsa kami juga, supaya berikan terus kekuatan kepada aparat keamanan kami, TNI Polri, sehingga mampu mengayomi bangsa kami dengan ketentraman, kedamaian, supaya kami boleh leluasa berkarya karena kami menikmati keamanan di tengah-tengah bangsa negara kami. Berikan hikmat bagi mereka mendeteksi semua hal yang tidak inginkan terjadi, sehingga mampu terselesaikan dengan baik. Segala puji bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bersyukur untuk anak-anak kami yang boleh mendampingi hamba dalam pelayanan anak muda-Mu, majelis jemaat,
juga untuk tim multimedia. Terima kasih bahwa kami boleh bersatu bersama mengangkat tanggung jawab pelayanan kami lagi minggu ini bagi hormat kemuliaan Tuhan. Segala puji bagi Yesus, inilah syafaat kami. Sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kunjung berkah hingga berbuah mulia. Saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dengan senantiasa mengarahkan pandanganmu kepada Dia yang adalah sumber kehidupan ini. Kiranya saudara senantiasa menjadikan sang sumber hidup ini menjadi pertama dan utama dalam hidupmu, dan hidup dalam kebenaran yang dikehendaki, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kuasamu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuai yang besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan belang
Saudara, sampai sekian ibadah kita. Jalani hidupmu dan tetaplah hidup dalam kebenaran yang dikehendaki. Dan tetap semangat serta tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan berkati. Shalom.